Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Ibu sudah bersedia saya wawancarai. Adapun maksud dan tujuan saya sudah saya utarakan di depan adalah untuk mewawancarai identifikasi masalah yang muncul dalam perkuliahan PBG atau guru. Ibu, untuk pertanyaan pertama, apakah siswa itu merasa senang ketika dalam pembelajaran dilakukan oleh guru? Belum, siswa merasa belum senang dengan pembelajaran. Jadi memang siswa itu belum merasa senang ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah siswa itu merasa tertarik dengan pembelajaran di kelas? Siswa kurang tertarik dengan materi yang disampaikan karena belum menggunakan media inovatif. Berarti medianya kurang inovatif berarti Bu, ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dalam pembelajaran apakah siswa itu perhatian terhadap guru atau tidak ada perhatian dengan kepada guru? Belum ada perhatian. Berarti istilahnya anak itu cuma main-main aja dulu ya. Ya. Dan pertanyaan keempat Bu, apakah guru itu sudah menjelaskan manfaat dan tujuan pembelajaran tersebut? Belum. Belum mengetahui manfaat pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya amati itu dalam kelas itu kreativitas siswa itu dalam pembelajaran seni itu agak kurang. Nah, kalau menurut Ibu, pengamatan apakah siswa itu sudah memiliki keahlian dalam membuat karya Bu? Belum memiliki keahlian membuat karya. Dan kemudian untuk yang pertanyaan kedua, dalam pembelajaran seni apakah guru sudah memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik dengan pembelajaran yang realistis? Belum juga. Belum juga ya, belum kelihatan ya. Kemudian apakah siswa tertarik dengan pembelajaran seni? Kurang tertarik dengan pembelajaran seni budaya. Kenapa, Yang Bu? hanya teori. Hanya teori Bu ya. Kemudian apakah sarana prasarana penunjang pembelajaran tersebut di sekolah ada? Sulit sekali untuk didapatkan alat tambahan kegiatan pembelajaran dan keterampilan. Itu yang saya temui adalah beberapa siswa dalam kelas saya itu belum lancar dalam membaca. Kemudian dalam pembelajaran apakah siswa itu sering menggunakan bahasa daerah? Ya, perbedaan dialek sesuai dengan mengucapkan bahasa Indonesia yang baku. Jadi lebih dominan penggunaan bahasa daerah. Kemudian apakah siswa itu merasa kesulitan dengan membaca? Ya, sangat bingung dengan membaca huruf yang bunyinya seperti bunyi huruf B dengan P. Kemudian bagaimanakah dengan tanda baca? Apakah siswa sudah memahami? Belum. Siswa kurang mengerti tentang arti tanda baca, maka tanda baca tidak diperhatikannya. Perhatikan dengan tanda bacanya. Kemudian bagaimanakah kondisi siswa dengan pembelajaran membaca? Terjadinya keraguan-raguan dalam membaca. Raguan berarti siswa itu masih terbata-bata dalam membaca. Apakah siswa itu semangat dalam belajar dan tertarik dengan materi tersebut? Kurang ketertarikan siswa untuk belajar materi menentukan ide pokok suatu paragraf. Bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang materi tersebut? Kurang juga. Menurut pengamatan Ibu, apakah siswa itu diberikan kebebasan oleh orang tuanya dengan menggunakan telepon genggam di rumah? Pengaruh telepon genggam dan televisi membuat minat baca siswa beralih ke menonton. Artinya berarti orang tua itu memberikan kebebasan ya? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, adanya kurang pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Untuk pertanyaannya, apakah konsentrasi belajar siswa itu baik di kelas? Konsentrasi belajar siswa tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Kemudian bagaimana dengan kemampuan mengingat siswa? Beberapa siswa sangat rendah untuk mengingat. Berarti ada beberapa siswa kemampuan mengingatnya rendah. Rendah. Kemudian apakah siswa kesulitan dalam memahami soal? Sangat sulit dalam memahami soal. Maksud soal dari kesulitan menghitung. Jadi operasinya itu belum operasi atau penanaman konsepnya itu belum dilakukan oleh guru tersebut. Iya. Baik, kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu, apakah dalam interaksi dengan siswa itu berjalan dengan baik dalam pembelajaran? Kurang sekali interaksi antara siswa dalam pembelajarannya. Kemudian bagaimana Bu dengan kondisi siswa? Apakah semangat dalam pembelajaran?
sangat membosankan. Siswa merasa bosan dan tidak fokus pelajarannya. Terus kemudian yang pertanyaan terakhir, adakah guru tuh menggunakan inovasi pembelajaran yang lain, Bu? Menurut pengamatan saya, guru belum menggunakan pembelajaran yang lain. Guru hanya berpusat kepada metode ceramah. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu, atas waktu yang diberikan dan jawaban atas hasil identifikasi masalah dan hasil eksplorasi penyebab masalah. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan rujukan saya untuk dapat menyusun langkah selanjutnya. Terima kasih, Bu. Semoga sukses.